الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبه نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Sebentar teman-teman, alhamdulillah ya, ini kita sudah pertemuan yang ketiga pembahasan kitab Tauhid. Saya cari file untuk ya. Ya. Baik, insyaallah pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas bab yang ketiga, bab pertama sebenarnya. Adapun kemarin itu masih muqaddimah yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang pertama, di mana bab ini yaitu bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru bihi minadz dzunub. Ya, fadlut tauhid wa ma yukaffiru bihi minadz dzunub. Ya. Akhilman kelihatan kitabnya? Oke, ya. Untuk kitab Tauhid yang berbahasa Arab itu juga bisa dilihat ya. Kitab Tauhid yang berbahasa Arab bisa dilihat sebagaimana yang kita jadikan rujukan kita bersama. Bisa dilihat masing-masing punya kitab. Kalau memang ada yang sudah dicetak lebih bagus lagi. Kalau ada yang bentuk PDF mungkin di HP yang lain, bisa dilihat, dicocokkan dengan atau dikomparasikan supaya diketahui juga matan aslinya seperti apa, kemudian juga nanti disamakan dengan syarah. Ini masih kelihatan? Akhilman? Ya. Oke. Kita akan bahas bab yang pertama, yaitu bab fadlut tauhid wa ma yukaffir minadz dzunub. Ya. Wa ma yukaffir minadz dzunub atau wa ma yukfaru minadz dzunub. Artinya bahwa ini artinya bisa juga dilihat ada buku terjemahan. Kelihatan juga ya. Bab yang kedua, sebenarnya ini bab yang pertama. Kalau yang pertama sebelumnya itu masih keutamaan atau masih menjelaskan tentang pentingnya belajar tauhid. Ini untuk bab yang kedua, beliau penerjemah Ustadz Muhammad Yusuf Harun. Beliau menerjemahkan keistimewaan tauhid. Ya. Mungkin kalau ya al-fadl itu fadl juga bisa diartikan dengan keutamaan ya, keutamaan tauhid dan dosa-dosa. Masuk. Keutamaan tauhid. Tadi di sini Ustaz Bisri ini kiriman. Oke. Oh Ustaz, langsung deh. Oke Ustaz. Ya. Mohon maaf teman-teman, ini ada sedikit ini. Oke, kita lanjutkan. Tema atau bab yang kita bahas sekarang adalah keutamaan atau keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya, yaitu karena tauhid
apa saja dosa yang terampunkan. Ya, jadi apa saja dosa yang terampunkan jika kita bertauhid. Kata-kata wa ma yukfaru atau wa ma yukaffir itu adalah yaitu takfir dzunub dari kata kafara. Kafara itu artinya menutupi secara bahasa. Jadi kafara artinya sebenarnya maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Jadi kalau secara bahasa kafara itu artinya menutupi. Ya. Sehingga definisi secara syar'inya itu adalah mengampuni. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang tentunya melakukan amal soleh, dan diantara amal soleh adalah melaksanakan atau menerapkan tauhid atau membuktikan tauhid dalam kehidupannya. Teman-teman, sahabat sunnah, sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ketahui bahwasanya banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Namun pada kesempatan kali ini atau pada bab ini penulis hanya membawakan satu ayat di dalam surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Walaupun sebenarnya kalau beliau ingin sebutkan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya, tentang keutamaan tauhid. Dan juga bukan cuma ayat tapi juga hadis. Ya, banyak hadis yang menjelaskan. Nanti di sini ada beberapa hadis yang beliau ingin bawakan untuk kita. Ya, sekitar 4 hadis yang akan beliau sampaikan pada kesempatan bab ini. Yang pertama langsung saja, ya ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Kalau kemarin pada bab sebelumnya atau pembahasan sebelumnya itu tentang pentingnya tauhid. Artinya pentingnya ini artinya berkaitan dengan orang yang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia penting sekali belajar tauhid. Itu kenapa? Nah, sekarang pada bab yang kedua ini adalah keutamaan tauhid. Artinya kalau kita membahas keutamaan berarti di situ ada pahala. Di situ ada balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dibedakan antara pentingnya tauhid dan juga keutamaan tauhid. Kalau penting itu berkaitan dengan artinya seberapa jauh kebutuhan seorang manusia, seorang hamba tentang tauhid ini. Adapun keutamaan tauhid, ya bisa dibedakan. Keutamaan tauhid itu artinya adalah sesuatu keistimewaan atau keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada setiap yang bertauhid. Ya. Berupa pahala, pengampunan dosa, ya di antaranya makanya disebutkan langsung di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, dan tentunya mereka masuk surga dan dijauhkan, diselamatkan dari neraka. Walaupun ayat-ayat sebelumnya dan hadis-hadis sebelumnya juga sudah banyak menyinggung atau menyebutkan tentang keutamaan. Tapi beliau penulis membawakan bab ini agar kita memfokuskan perhatian kita di sini. Ya, bahwa tauhid itu memiliki keutamaan. Ayat yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, yaitu bisa juga kita lihat di buku aslinya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, kita kembali pada terjemahannya, bisa juga kita terjemahkan bebas. Beliau menerjemahkan orang-orang yang beriman dan tidak menodai ya keimanan, ya, tidak menodai. Kalau juga bisa diartikan tidak mencampurkan keimanannya atau tidak mencampurkan keimanan mereka atau tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini nanti akan ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah di situ dalam kurung adalah kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan hidayah. Ya. Mereka itulah yang mendapatkan hidayah atau jalan hidayah. Ini adalah
Dalil yang pertama tentang keutamaan tauhid, dan ayat ini menjelaskan keutamaan tauhid dan sekaligus pengampunan dosa bagi mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu. Ya, kata-kata alladzina amanu, pembahasan alladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman? Nah, kalau kita bahas orang yang beriman, berarti kita harus tahu dulu apa itu iman. Ya, iman itu didefinisikan, ya, kalau kita mengacu kepada hadis yang menjelaskan tentang rukun iman, maka iman itu adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani malaikat-malaikatnya, mengimani rasul-rasulnya, mengimani kitab-kitabnya yang Allah turunkan. Kemudian mengimani kepada yaumul akhir, hari akhir. Dan juga yang terakhir mengimani takdir baik dan buruk. Itu adalah iman yang didefinisikan langsung oleh Nabi SAW. Ya, secara pengamalannya atau yang langsung dibuktikan dengan amalan, definisinya langsung dengan amalan. Adapun keimanan yang didefinisikan oleh para ulama dari kumpulan hadis-hadis atau ayat-ayat atau dalil-dalil, lalu kemudian para ulama mendefinisikan bahwa iman itu adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan. Kemudian wal iqrar bil qalb atau bil janan, dan mengakui atau meyakini, menetapkan di dalam hati kita. Kemudian wal amal bi al jawarih, mengamalkan dengan anggota badan ini, harus diamalkan. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Imannya bertambah dengan amal soleh dan berkurang karena maksiat, dosa. Itu adalah definisi iman. Berarti keimanan itu adalah mengucapkan dengan lisan, harus diucapkan. Tidak boleh hanya mengatakan, oh, yang penting hati saya, yang penting saya percaya, saya yakini, tapi tidak diucapkan. Ya, tidak diucapkan. Maka orang tidak akan bisa dikatakan muslim kalau dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak meyakini misalnya tentang kalimat dia tidak mengucapkan kalimat syahadat ini. Maka dia tidak bisa dikatakan muslim kalau dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi harus dengan ucapan. Ya. Sebagaimana Abu Thalib yang kita tahu perjuangan beliau bersama Rasulullah. Beliau bela Nabi Muhammad mati-matian. Nyawanya beliau dipertaruhkan untuk membela Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu Allah sebutkan bahwa, atau Nabi SAW sebutkan, yang tentunya itu wahyu, dia di neraka. Kenapa? Padahal dia sudah meyakini, ya, dia tahu bahwa Muhammad itu di atas kebenaran. Dan itu bukan cuma sekedar yakin dalam hati, tapi dibela juga. Dibuktikan tentang kepercayaan dia bahwa Muhammad itu benar. Dia menghalangi orang-orang kafir untuk mengganggu Muhammad SAW. Tapi yang kurang adalah karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mau mati, ketika mau meninggal, Rasulullah sudah datang sampai mengatakan, ya amqul kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah yang dengannya nanti aku akan bersaksikan di hadapan Allah. Itu menjadi alasan bukti bagiku bahwa engkau telah mengucapkan. Walaupun mungkin selama ini engkau belum mengucapkan, baru detik-detik terakhir engkau sudah mau meninggal, baru engkau ucapkan pun nanti saya akan jadikan hujah di hadapan Allah bahwa engkau telah mengatakannya. Ya, engkau telah mengatakannya. Tapi ternyata ini tidak diucapkan, sehingga dari sini kemudian dia dihukum dengan neraka karena dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini.
Keimanannya harus dengan juga diucapkan. La ilaha illallah. Tapi ya kemudian sekarang kalau ada orang yang sudah mengucapkan tapi dia tidak mengamalkannya, juga tidak cukup. Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah bersyahadat seperti kita umat Islam, tapi dia tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, maka ini juga tidak cukup. Ya, sudah ngaku dia muslim, di KTP tertulis Islam, muslim, tapi dia tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, ini pun tidak cukup. Tidak cukup, tidak bisa nih masuk surga kalau begini. Buktinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan orang yang hanya mengucapkan tapi tidak mengamalkan, menggolongkannya sebagai orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik datang mengatakan bahwa kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, Rasulullah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa engkau memang Rasul, dan Allah bersaksikan engkau adalah Rasul. Sungguh orang-orang munafik, mereka ini cuma mengucapkan saya tapi tidak mengamalkan. Innal munafiqina lakadzibun. Mereka itu orang-orang munafik pendusta semuanya. Cuman sekedar diucapin. Cuman mengatakan engkau Rasulullah, tapi perjuangan mereka membela Rasulullah tidak ada. Justru mereka mengkhianati. Nah, itulah orang-orang munafik. Kepala mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan Rasulullah adalah utusan Allah, tapi dia justru mengkhianati. Tidak mengikuti Rasulullah dengan hatinya. Tidak diyakini kebenaran risalah yang dibawa, atau tidak meyakini kenabiannya Muhammad SAW. Maka dari sini kemudian kita katakan bahwa iman itu harus dengan ucapan dan dengan hati. Ucapan saja tidak cukup, dan juga keyakinan saja juga tidak cukup. Harus ucapan, keyakinan, dan dibuktikan dengan amal. Ya, amal soleh bagian bentuk dari keimanan. Makanya amal soleh bentuk dari keimanan itu adalah kalau imannya benar, dia akan menjalankan perintah Allah. Itu bukti dari keimanannya. Kalau imannya benar, dia akan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Yang tidak disuruh oleh Allah, dia tidak jalankan. Dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan. Jadi tidak disuruh oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak jalankan. Itu bentuk bukti dari keimanan seseorang. Bentuk bukti dari keimanan seseorang. Dan perlu diketahui bahwa iman itu bertambah dan juga berkurang. Karena ada sebagian orang yang meyakini bahwa iman itu tidak bertambah, konstan seperti itu sudah. Ya. Konstan tidak bertambah. Padahal iman itu bertambah, dan kita bisa rasakan sendiri, dan ini banyak sekali dalilnya. Ya. Banyak sekali dalilnya bahwa iman itu bertambah dan juga iman itu berkurang. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Itu diantara ayat bukti dalil yang mengatakan bahwa iman itu bertambah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna idza dzukirallah, kalau mereka disebut nama Allah, mereka merasa takut. Mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat firman Allah, iman mereka bertambah. Itu diantara dalil bukti bahwa iman itu bertambah. Cukup saya sekian, mungkin tidak panjang lebar, bahwa iman itu bertambah dan juga berkurang.
Ya, jadi logikanya kalau iman itu bertambah berarti ada juga berkurang. Tidak bertambah terus, tapi juga berkurang. Karena memang karena kita sudah tahu bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, maka iman itu bisa berkurang dengan maksiat. Dan kita manusia tidak lepas dari dosa dan maksiat. Kadang kita berbuat dosa, maka ketika kita berbuat dosa, iman kita berkurang. Iman kita berkurang. Di mana Nabi SAW mengatakan, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidak mungkin orang yang berzina, ketika dia berzina, imannya sempurna. Artinya apa? Imannya sudah menurun, sudah mengurang. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan kata Nabi, dan tidak mungkin ketika orang mencuri, ya, tidak mungkin orang yang mencuri ketika dia mencuri, imannya sempurna. Dia mengurang. Ya, jadi setiap dosa maksiat itu akan mengurangi iman kita. Dan ini bukti bahwa iman itu bertambah dan berkurang, berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ya, ada yang mengatakan tidak bertambah, ada yang mengatakan tidak berkurang. Tetap begitu. Kemudian selanjutnya kita lewat orang-orang yang beriman ini, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dan tidak mencampur adukan atau tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah syirik, bukan kezaliman biasa. Dan syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Sebagaimana tauhid adalah merupakan ketaatan yang paling besar, yang paling tinggi. Jadi kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka atau tidak menodai keimanan mereka dengan melakukan kesyirikan. Ya. Jadi para sahabat dulu sempat kaget ketika ayat ini turun. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, para sahabat itu kaget ketika mendengar orang-orang yang tidak menodai iman mereka dengan satu kezaliman. Maka para sahabat kaget, apakah mungkin ada orang yang tidak menzalimi diri-diri mereka? Karena mereka tahu bahwa yang namanya manusia pasti akan menzalimi diri. Ya, pasti akan terjerumus pada dosa. Sebuah kezaliman. Maka para sahabat kaget, maksudnya apa ya Rasulullah? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau menafsirkan ayat ini atau ya dalil ini, ya, bahwa yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah kesyirikan. Sampai beliau mengatakan, tidakkah kalian dengar apa ucapan seseorang yang soleh kepada anaknya? Ya, Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, jangan kau banyak menyekutukan Allah, jangan kau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, yang paling berat. Ya, ini yang nafsirkan sendiri adalah Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Dan kita perlu tahu, kalau kita bahas kezaliman yang paling tinggi adalah kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti zalim kepada Allah. Ya, berbuat zalim kepada Allah. Ada juga zalim kepada manusia. Kalau zalim kepada manusia itu artinya zalim yang mengambil hak mereka. Mungkin mencuri, mungkin mencaci maki, memukul mereka, membunuh mereka, itu zalim. Zalim kepada orang lain. Ada juga zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri misalnya adalah dia sholat qiyamul lail sepanjang malam tidak tidur. Ini juga termasuk bagian dari kezaliman, menzalimi diri, karena Nabi tidak mengajarkan hal itu. Nabi justru mengajarkan tawassut, pertengahan. Kita qiyamul lail tapi juga tidur. Sama juga dengan orang yang puasa terus menerus gak buka-buka. Ini juga menzalimi diri. Karena Nabi juga tidak mengajarkan demikian. Ada tawassut, puasa juga berbuka, puasa juga berbuka. Ya, jadi tidak boleh menzalimi diri sendiri. Sampai pada tingkat menzalimi diri sendiri tidak boleh. Namun
Ayat ini bermaksud zalim kepada Allah, yaitu syirik. Ya, jangan kalian kotori iman mereka kalian dengan kezaliman. Ketika kita sudah melakukan tadi, yaitu tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, apa balasannya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan apa? Keamanan, dan juga mereka akan mendapatkan petunjuk, jalan ke petunjuk atau jalan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan al-amn di sini, ya, keamanan. Yang dimaksud dengan mendapatkan keamanan itu adalah mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Ada yang menafsirkan cuma di akhirat saja, tapi yang tepat adalah mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Karena memang orang-orang yang beriman, insya Allah dia sudah pasti akan aman di dunia dan di akhirat. Aman dari apa? Ya jelas, aman dari berbagai macam gangguan. Tidak terjerumus kepada kesyirikan, apalagi mungkin diganggu jin, syaitan. Tidak mungkin. Orang yang bertauhid, yang imannya kuat, dia tidak mungkin diganggu oleh syaitan. Kalaupun diganggu, maka tidak akan berbahaya. Karena memang kita tahu memang jin juga punya gangguan, syaitan juga punya gangguan. Tapi kepada orang yang beriman, yang punya tauhid kuat, dan dia menjalankan semua aturan atau ajaran Muhammad syariat ini, maka pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ulaika lahumul amn. Dan keamanan ini ya adalah keamanan yang umum, ya, umum. Bisa juga kebahagiaan, ketenangan, keamanan, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa ini, hati ini. Itu semuanya mencakup. Jadi bukan cuma keamanan dari ini saja terbatas, tapi keamanan ini umum. Aman pikiran, ya, tenang pikiran, hati tenang. Karena ketika orang punya tauhid kuat, dia tidak banyak menjadikan urusan dunia ini menjadi suatu beban di dalam pikirannya dan mengganggu jiwanya. Ketika dia sudah yakin bahwa setiap yang menimpa dia adalah karena kuasa dan takdir dari Allah, maka dia menjadi tenang. Dan langsung ketika dia akui bahwa semua yang menimpa dia adalah dia datang dari Allah, maka dia langsung mengingat Allah. Dia langsung mengakui diri, kenapa ini semua masalah menimpa saya. Dia langsung ingat Allah Subhanahu wa taala dan dia menyebut nama Allah, dia istighfar, minta ampun, ya. Dia malah justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang ujian yang menimpa dia. Sehingga dari sini kemudian kita katakan lahumul aman. Mereka orang-orang yang bertauhid mendapatkan keamanan. Ya. Dia yakini bahwa setiap yang menimpa dia adalah sudah ditentukan oleh Allah. Dia selalu katakan dalam firman Allah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa sesuatu apapun kepada diri kita ini kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah katakan wa ma min musibatin illa wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dia akui bahwa setiap yang menimpa dia, misalnya dia sakit, dia akui bahwa sakit itu datang dari Allah. Ya, apa yang menimpa dia itu karena mungkin perbuatan dia ada kesalahan sehingga Allah turunkan cobaan, tantangan kehidupan sehingga dia harus koreksi diri, dia perbaiki diri. Itulah tujuan daripada musibah atau cobaan, untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan bisa jadi mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa kita, karena itu memang tujuan daripada musibah. Sehingga dari sini kita katakan orang muslim, orang mukmin hidup di dunia ini menjadi tenang karena segalanya dia kembalikan kepada Allah, dia gantungkan semua pada Allah, tenang jadinya, aman, pikiran tenang, jiwa ini tenang, tidak suudzon, kemudian tidak was-was, tidak takut. Itulah orang-orang yang beriman. Wa hum muhtadun, dan mereka ini sudah pasti mendapatkan jalan petunjuk. Pasti orang yang punya keimanan, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, pasti mereka mendapatkan petunjuk. Ya, pasti akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk dalam hal apa? Petunjuk mendapatkan ilmu yang sahih, yang benar, pemahaman yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, dan semuanya benar. Ya.
Mereka mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk itu benar-benar langsung bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan dari Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Maka dari sini inilah keutamaan daripada orang yang bertauhid, yaitu keutamaannya besar. Apa itu? Mereka mendapatkan balasan, keamanan, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang sudah diberikan hidayah, Masya Allah, sudah tidak ada yang bisa lagi memberikan tidak bisa orang mengganggu dia untuk memberikan jalan atau kesesatan atau mengajak dia kepada kesesatan. Ya. Sampai Allah katakan dalam hadis qudsi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni. Dan hidayah ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalian semua ini sesat kecuali yang aku berikan dia petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Maka hidayah ini kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang tanpa diminta, dan ini tentunya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah bertanya orang ini tidak pernah minta, atau jangan pernah kita mempermasalahkan ini orang tidak minta hidayah tapi dapat hidayah. Saya sudah minta tapi kayak masih belum ada bimbingan atau masih belum ada jalan. Jangan seperti itu, jangan suudzon. Semuanya ada hikmahnya. Allah memberikan hidayah kepada yahdi man yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi dengan cara bagaimana itu Allah semua tentukan. Ya, sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pun tidak boleh tinggalkan doa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta hidayah itu. Jangan biarkan ya. Hidayah dalam beribadah supaya kita bisa ibadah dengan baik, hidayah supaya khusyuk, hidayah supaya bisa beramal soleh, bisa bersedekah, hidayah bisa berucap yang baik, hidayah bisa berakhlak yang baik, hidayah bisa mendapatkan ilmu yang benar, yang hak, dan berbagai macam hidayah. Semua itu bimbingan. Hidayah menjadi seorang suami yang soleh, seorang istri yang soleha, itu semua adalah hidayah. Maka minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu kalau Allah sudah kasih hidayah, berarti dia itu dibimbing selalu jalan yang benar. Maka jangan lupa untuk berdoa. Minta saja dengan bahasa Indonesia, ya Allah berikan saya hidayah untuk bisa menjadi laki-laki yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleha. Ya Allah berikan kepada saya hidayah supaya bisa beribadah dengan baik, bisa qiyamul lail, bisa berpuasa rutin, bisa sedekah. Nah, itu semua adalah hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian masalah hidayah, ya, hidayah ini mungkin ada orang berkeyakinan, ya Ustadz, kalau seandainya memang hidayah itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak pasrah? Ya, maka dari sini kita harus luruskan. Gak boleh kita pasrah. Tidak boleh kita nyerah kepada takdir. Kita harus berusaha. Kita harus cari jalan yang benar. Ya, memang dari awal kita harus belajar supaya kita ini bisa bimbingan karena ada ilmu, dan ilmu itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah diantara sebab Allah memberikan hidayah kepada kita, yaitu dengan jalan ilmu. Ada orang dapat hidayah karena melalui temannya, ada orang dapat hidayah karena melalui tetangganya, ada orang dapat hidayah karena melalui misalnya apapun. Sebab orang dapat hidayah itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah dengan cara apapun. Kadang-kadang orang mau bermaksiat pun Allah, ketika dia mau bermaksiat, lalu kemudian dengan sebab maksiat itu Allah kasih hidayah. Contohnya misalnya ketika dia mau berzina, lalu kemudian mungkin dia menuju di tengah jalan, situ dia kecelakaan, kakinya patah misalnya. Dari situ langsung dia ingat Allah, dia tobat. Nah, itu jalan atau diantara sebab dia dapat hidayah. Tapi jangan Anda tunggu kaki patah dulu baru mau berbaiki diri. Jangan seperti itu. Maka kalau misalnya kita sudah bisa fahami dan bisa mengamalkan suatu petunjuk dari Rasulullah, maka minta kekuatan dari Allah supaya bisa mengikuti atau mengamalkan bimbingan atau hidayah atau amalan itu atau ibadah itu. Ya. Memang hawa nafsu dan juga karena godaan syaitan memang sangat kuat sekali di setiap pribadi muslim, setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kalau kita ini muslim mukmin, jangan pernah menyerah.
Ya, kita terus berdoa, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat hidayah. Jadi hidayah ini memang Allah memberikan hidayah, tapi dengan sebab kita yang cari juga. Ya. Ada orang yang tadi kita katakan kadang dia dapat hidayah dengan dengan langsung Allah berikan hidayah, tapi pasti ada sebab dia dapat hidayah. Mungkin ada amal ibadah atau satu kebaikan yang dia lakukan, sehingga dengan kebaikan itu Allah tunjukkan dia jalan untuk dapat hidayah. Mungkin dia pernah menolong orang, ya, di tengah jalan dia mungkin pernah, walaupun dia sudah lupa, tapi itu mungkin menjadi sebab dia dapat hidayah. Dia pernah menolong orang, dia pernah bantu orang. Ya, mungkin ada yang mau mukul seseorang lalu dia bantu, atau mungkin ada nenek-nenek yang mungkin butuh bantuan dia bantu, atau mungkin siapa saja yang butuh bantuan lalu kemudian dia bantu. Mungkin ada anak yang fakir, miskin, kelaparan lalu dia bantu. Mungkin dengan itu walaupun dia mungkin tidak sholat, mungkin dia tidak puasa, tapi dengan sebab kebaikan itu, artinya orang ini biasanya kalau melihat orang dia selalu kasihan dan dia selalu bantu, maka bisa jadi dengan sebab itu Allah nanti berikan jalan hidayah untuk bisa kembali kepada agama Allah. Dia rajin sholat, dia rajin puasa dan seterusnya. Ya, ini diantara penjelasan dari ayat firman Allah surat Al-An'am ayat 82. Mungkin cukup sampai sekian untuk dalil yang pertama firman Allah surat Al-An'am. Berikut adalah hadis, ya. Jadi dalam pembahasan bab ini ada beberapa dalil, diantaranya ayat ini satu, dan kemudian selanjutnya sabda Nabi atau hadis dari Ubadah bin Samit, ya, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajah. Dari Abu Badah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak yang benar selain Allah, yang berhak disembah, ya, maksudnya di sini kurang terjemahannya, karena ilah itu adalah yaitu sesembahan yang hak yang hak disembah, yang hak yang benar selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya, ya, maksudnya kalimat kun, ya, kun yaitu maksudnya kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh daripadanya, serta ruh yang datang yang Allah berikan kepada hambanya, kepada Maryam. Artinya Allah yang menciptakan manusia, dan ruh itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kasih. Jadi Nabi Isa dikasih ruh sebagaimana nabi yang lain atau manusia kita semuanya. Jadi bukan maksudnya ruh Allah, tapi memang ruh itu Allah yang ciptakan dan Allah kasih kepada setiap makhluknya, manusia ini. Ya. Dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Hadis ini, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kita bisa lihat, Masya Allah, di situ penjelasannya bahwasanya barang siapa yang bersyahadat, ya, barang siapa yang bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, maka di sini sebagai dalil bahwa kita harus bersyahadat. Kita harus bersyahadat. Dan bukan hanya sekedar syahadat saja, tadi sudah kita jelaskan, harus dibuktikan dengan amal, dengan perbuatan.
bukan hanya sekedar syahadat saja. Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini harus kita tetapkan, tidak ada sekutu baginya. Sekutu itu adalah sekutu dalam rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah ya. Artinya tidak ada yang menandingi Allah dalam hal menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rizki, dan juga dalam hal uluhiyah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak diibadahi, minta pertolongan, berdoa, berlindung kepadanya ya, ini tidak boleh. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata untuk diperlakukan seperti ini. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Nah, di sini kata-kata abduhu wa rasuluh maksudnya dia adalah manusia. Dia manusia biasa. Hambanya sebagaimana ada hamba-hamba yang lain. Dan julukan hamba ini sebenarnya julukan yang sangat mulia. Ya. Kalau orang menjadi hamba Allah itu julukan yang sangat mulia. Apalagi ditambah wa rasuluh dan utusannya. Itu julukan yang sangat mulia. Maka sebenarnya kita semuanya bisa juga mendapatkan julukan hamba Allah ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi ya. Situ Allah panggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu, semua kalian sesat kecuali yang aku beri petunjuk, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah padaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i illa man at'amtu, wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makanan itu dariku. Ya ibadi, kullukum arin fastaksuni aksukum, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah kepadaku pakaian. Ya, ini panggilan kepada mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya. Juga dalam hadis yang lain, banyak sekali hadis sebagaimana Allah katakan kepada para malaikat yang setiap hari mereka membawa laporan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tanya kepada para malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku. Jadi sebenarnya julukan hamba ini adalah julukan yang sangat mulia yang datang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya beda dengan julukan profesor, doktor ya, atau MA atau LC, itu julukan atau gelar ya. Ini sebenarnya abduh ini julukan atau gelar yang sangat mulia. Yang di dalam kubur di akhirat sana julukan profesor, doktor, ya MA, LC, yang lainnya julukan ustadz kah, ya, julukan gubernur kah, julukan presiden kah. Ini semuanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita di hari kiamat kecuali menjadi hamba, abduh, menjadi pengabdinya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bermanfaat. Ente mau profesor, kalau ente bukan abduhu, gak ada manfaatnya. Ente doktor, tapi engkau bukan abduhu, tidak ada manfaat. Engkau MA, engkau presiden, engkau gubernur, tapi engkau tidak menjadi abduhu, gak ada manfaatnya. Maka abduhu adalah julukan yang mulia. Ya. Beda dengan abdu fulan. Abdu fulan misalnya hamba fulan, hamba sahaya fulan, itu beda lagi. Tapi kalau menjadi Abdullah, hamba Allah, itu julukan yang sangat mulia dan sangat berharga. Tidak ada yang bisa menandinginya. Mau dibayar pakai apapun gak bisa. Ya, karena kalau kita sudah menjadi hamba Allah, maka balasannya pasti adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan Muhammad dan abduhu, ini menunjukkan bahwasanya Muhammad ini sebagaimana kita semuanya, sama manusia. Artinya punya kebiasaan-kebiasaan manusiawi. Kita makan, kita tidur, kita nikah, ya. Sebagaimana Nabi juga makan, tidur, nikah, ya.
Dan juga Nabi juga punya kesalahan. Sebagaimana kita juga punya kesalahan, Nabi juga punya kesalahan. Tapi bedanya Nabi sudah diampuni dosanya ketika mau buat, ya, ketika buat Allah sudah ampuni. Tapi kalau kita tidak diampuni kecuali sudah bertobat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengatakan Muhammad adalah abdu, ya, Muhammad adalah Abdullah, maka dari sini tidak boleh kita mengangkat Nabi SAW sampai menempatkan posisinya atau menempatkan beliau pada posisi seperti Tuhan. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Sebagaimana orang-orang Nasara yang mengangkat Nabi kita Muhammad, mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Orang Yahudi mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan, anak Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Maka tidak boleh sampai memposisikan Nabi kita Muhammad SAW dalam posisi ini. Dia adalah manusia biasa, ya. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku adalah manusia seperti kalian, manusia biasa. Cuman yang bedanya saya diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saja bedanya. Oleh karenanya dari sini kita, agamanya Muhammad itu mengajarkan kepada kita, atau agamanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh kita melebihkan manusia lebih dari ciptaannya dia sebagai manusia, ya, bawaan dia sebagai manusia. Artinya apa? Manusia itu bisa salah, bisa benar. Itu sifat manusiawi. Tapi kalau memang itu langsung dari Allah, dia jadi Rasul, maka itu kita ikuti. Tapi yang masalahnya adalah sekarang dia bukan Nabi, bukan siapa-siapa. Dia cuma manusia biasa. Ya, dia manusia biasa. Walaupun dia turunan Nabi, ya, anak cucunya Nabi Muhammad SAW, tapi dia tetap bukan Nabi. Dia manusia biasa, seperti kita. Dia punya kesalahan, dia punya dosa. Kalau Nabi saja berdosa, apalagi kita, ya, apalagi kita yang bukan Nabi. Mau dia turunan Nabi, apalagi yang bukan turunan Nabi, dia berdosa. Maka dari sini kita tidak boleh terlalu berlebihan menyanjung atau mengagungkan mereka, sehingga ketika dia mengatakan sesuatu langsung kita anggap itu sebuah kebenaran dan tidak boleh ditawar, harus diikuti. Ini hati-hati. Ini bisa masuk pada yang namanya istilah togut. Ya, togut itu adalah apa ya? Sikap berlebihan seorang hamba kepada seseorang yang diikuti, yang diibadahi atau yang ditaati. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, at-tagut huwa kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Yaitu tagut itu adalah setiap sesuatu yang seorang hamba melebihi batas dalam menyikapinya. Baik menyikapi seorang ma'bud yang disembah, yaitu selain Allah, atau yang diikuti, yang matbu' yang diikuti yaitu ulama, atau muta' atau itu seorang pemimpin. Jadi seseorang berlebihan di dalam menyembah, ini jadi syirik. Atau berlebihan di dalam mengikuti, artinya apa? Dia berlebihan memposisikan perkataan orang yang diikuti ini, walaupun salah, sudah bertentangan dengan nas Quran atau hadis, tapi dia anggap perkataannya si yang diikuti itu sebagai sebuah kebenaran. Ini bisa dianggap togut. Ya, ini dikatakan togut. Dan orang yang diikuti ini tidak boleh bangga. Harusnya dia menjelaskan tidak boleh diikuti kalau salah, kalau menyelisih Quran atau hadis. Malah sebagian orang bangga kalau dia diikuti, padahal sudah jelas bertentangan dengan Quran dan hadis perkataannya. Ini bisa dianggap togut, dikelompokkan sebagai togut. Maka jangan berlebihan. Ya. Sebagaimana orang-orang dulu Yahudi Nasara, di dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah sebutkan bagaimana kaumnya mereka orang Yahudi ini melebihkan pendeta-pendeta mereka,
tokoh-tokoh agama mereka dan ahli ibadah mereka. Ya, di mana Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum, yaitu ulama-ulama mereka, artinya orang Yahudi, berlebihan menyikapi perkataan atau keputusannya para ulama mereka, sehingga para ulama mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan itu diikuti oleh umatnya. Waruhbanahum, dan pendeta-pendeta ahli ibadahnya orang Nasara, ketika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, diikuti oleh umatnya. Dan ini Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31 ini. Maka kita tidak boleh seperti mereka-mereka ini, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Di mana sudah jelas bahwa tujuan kita, agama kita ini adalah memposisikan seorang manusia pada tempatnya, pada posisinya. Kalau dia berucap, ya sudah, kita lihat ucapannya dia, atau dia berbuat, kita lihat perbuatan dia sesuai tidak dengan Quran dan hadis. Ya. Selaras tidak. Karena setiap orang bisa diterima perkataannya dan bisa juga ditolak. Kalau bercangga atau berselisih dengan apa yang ada dalam Quran atau hadis atau prakteknya para sahabat atau ijma'nya para sahabat, maka kita harus jauhi perkataan atau perbuatan orang tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Ini kemudian selanjutnya warasuluhu. Warasuluhu ini bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, yang bedanya kita dengan dia adalah utusan Allah. Kemudian ya, kita harus tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW ini hanya sebagai seorang Rasul, bukan Tuhan. Walaupun dia punya kelebihan, dia seorang Rasul, dia bukan Tuhan. Jangan juga sampai meyakini berlebihan bahwasanya Rasul kita Muhammad ini punya cahaya yang bisa menyinari langit dan bumi, atau macam-macam. Ya. Ini juga sudah berlebihan. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, atau misalnya meyakini bahwa Muhammad itu mengetahui alam gaib, ya, atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dosa, yang bisa menyelamatkan manusia di hari kiamat. Padahal semua itu tidak bisa dilakukan oleh Muhammad sekalipun dia jadi Rasul. Yang mana saking berlebihannya sebagian orang, sehingga ada sebuah syair yang diucapkan oleh Al-Busairi dalam bait syair yang disebut dengan Qasidah Burda itu di situ sangat berlebihan sekali. Di situ ada ungkapan mengatakan bahwasanya ya akramal khalqi mali min man aludu bihi siwaka indal hululil hadithil umam atau al-amami. Ya, aku tidak punya, ya akramal khalq, wahai manusia termulia, aku tidak punya siapa-siapa yang aku bisa kembali kepadanya selain engkau yang bisa menyelesaikan, membereskan setiap musibah, bencana, malapetaka yang menimpaku. Ini sangat berlebihan. Padahal yang bisa menghilangkan musibah, malapetaka, mengangkat malapetaka itu Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Muhammad SAW. Karena masalah mengangkat musibah, menurunkan musibah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah Allah yang menurunkan musibah kepada manusia atas dosa yang mereka lakukan, bukan Muhammad, atau dia tidak bisa mengangkat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ungkapan yang sangat berlebihan, fa inna min judika dunya wa darratuha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Engkau memiliki ilmu yang mengetahui ilmu lauhil mahfuz. Wah, itu bahaya. Semua catatan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu diketahui Muhammad berarti. Na'udzubillah, tidak ada yang bisa mengetahui ilmu lauhil mahfuz. Sampai urusan besok saja, Nabi Muhammad tidak tahu besok apa yang terjadi. Ya.
Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apalagi sampai seluruh keadaan sampai hari kiamat. Nabi tahu hari kiamat pun, kabar-kabar tentang kiamat pun hanya sekedar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kepastiannya tidak diketahui secara pasti. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian sempat sudah kita sebutkan kemarin, ada seorang budak perempuan yang mengatakan wa indana Muhammadun ya'lamu ma fi ghadin, dan di sisi kami ada Muhammad yang mengetahui ilmu yang mengetahui apa yang terjadi di esok hari. Dan ini langsung dimarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini mengandung kesyirikan dan ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, ya Masya Allah, kita baru di posisi ayat yang atau dalil yang yang kedua, ya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Mohon maaf. Ya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Bahwasanya kita bersaksi tidak Isa adalah Abdullah dan Rasulnya. Ya, sama juga di sini kita harus yakin bahwa Isa adalah Abdullah, hamba Allah, dan juga Rasul sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang diyakini oleh manusia-manusia yang telah mengangkat dia atau menjadikan dia sebagai Tuhan. Ini juga sudah menyalahi syariat. Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya maksudnya kalimat kun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Nabi Isa dengan memberikan ruh kepada Nabi Isa, dengan mengucapkan kun langsung tercipta, ya, mengucapkan kun jadi. Wa ruhun minhu, dan ruh yang Allah berikan kepada Nabi Isa di dalam perut Maryam ketika mengandungnya. Ini semuanya adalah kuasa Allah, dan ruh ini bukan ruhnya Allah, ya, tapi ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jannatu haqqun, dan kita bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, ya, surga dan neraka benar adanya. Wan naru haqqun, benar adanya dari dulu sudah diciptakan dan sampai sekarang sudah ada, dan sampai selamanya surga dan neraka itu kekal abadi. Karena ada sebagian orang yang meyakini bahwa surga dan neraka tidak kekal. Kalau kita meyakini surga dan neraka tidak kekal, maka ini berujung pada perintah atau ajakan untuk tidak beribadah atau tidak beramal. Sudah, tinggalkan, gak usah beramal karena tidak ada faedahnya. Ente mau ibadah, nggak surga dan neraka, surga tidak kekal. Jadi ente gak usah ibadah, sudah, biarkan saja. Ya, ini keyakinan yang batil karena sudah jelas banyak ayat yang menjelaskan tentang kekekalan surga dan neraka ini, ya, di mana ya, surat yang sudah kita ketahui misalnya surat Al-Bayyinah. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, sesungguhnya orang-orang musyrik, ahli kitab dan orang musyrik berada di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Dan innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal an. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum jannat jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Juga disebutkan di ayat selanjutnya, mereka orang-orang yang beramal soleh, mereka orang yang manusia terbaik atau makhluk terbaik di muka bumi ini, mereka mendapatkan balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan banyak ayat yang menjelaskan tentang kekekalan surga dan neraka. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah mengatakan adkhalahullahu jannata ala makana minal amal. Ya, tentang sebelum itu kita harus jelaskan dulu bahwa surga dan neraka, kita mengimani surga dan neraka itu benar adanya supaya kita punya semangat untuk beramal. Ya, ini diantara bukti juga kalau kita beramal berarti tauhid kita benar, iman kita benar, kita percaya dengan surga dan neraka. Kalau kita malas ibadah berarti kita kayak tidak percaya bahwa tidak percaya bahwa ada balasan di surga. Dan kalau kita tinggalkan ibadah berarti kita seakan tidak percaya bahwa orang yang tidak beramal dia akan dihukum di dalam neraka. Ya, itu adalah buah daripada iman dan tauhid kita yang benar. Kemudian
Rasulullah mengatakan adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Orang yang bersaksi seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi ini, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan amal apa saja yang dia lakukan. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Sampai di sini hadis yang selanjutnya itu adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini satu kaitan dengan hadis sebelumnya, bahwasanya balasannya atau keutamaan orang yang bertauhid, Allah mengharamkan baginya neraka. Ya, siapa dia? Yaitu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Jadi dia mengucapkan tidak cukup, dia harus dengan ikhlas. Ikhlas mengucapkan kalimat tauhid itu adalah harus dibuktikan dengan amal perbuatannya. Ya, ikhlas dalam ibadah yaitu ikhlas yang ikhlas dalam ibadah adalah beribadah tidak ingin pujian, tidak ingin tujuan-tujuan motivasi-motivasi duniawi. Ya, jadi hadis ini dan hadis sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertauhid. Dosa-dosanya diampuni, dimasukkan surga walaupun dia mungkin amalnya sedikit, tapi kalau dia bertauhid, tauhid yang benar, ya jadi adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah memasukkan dia ke dalam surga dengan amal apa saja yang dia lakukan. Ada dua makna. Makna yang pertama artinya walaupun dia amalnya sedikit, ya, taksir, dia banyak meninggalkan kewajiban, tapi dia tauhidnya benar, maka insya Allah pasti dia dimasukkan ke dalam surga. Allah tidak peduli walaupun kurang amal. Atau makna yang kedua, orang ini artinya Allah akan memasukkan atau memposisikan dia di surga dengan derajat apapun. Allah akan memposisikan dia di dalam surga walaupun amalnya sedikit. Artinya derajatnya setinggi apa walaupun amalnya sedikit karena dia bertauhid. Ya. Jadi inilah keutamaan orang yang bertauhid. Allah haramkan baginya neraka dengan syarat dia mengucapkannya dengan ikhlas. Jadi bukan cuman hanya sekedar ucapan semata dengan lisan, tapi benar-benar ikhlas itu dari hati. Kalau orang sudah ikhlas dari hati dengan tujuan karena Allah, maka dia pasti akan berkorban, dia akan membuktikan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita tidak bisa selesai sampai bab tidak bisa selesai bab ini, sehingga nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita berikan sedikit tanya jawab mungkin sampai 6.15. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Belum ada dari chatting kayaknya. Kalau chatting, ini. Ya, ada satu pertanyaan yang masuk lewat chat dari teman-teman hadirin. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ini dari akhwat ya. Kiat-kiat apa saja untuk meningkatkan keimanan dan bagaimana cara untuk menghindari hal-hal yang melemahkan iman? Kuncinya adalah kita belajar terus. Ya, belajar tauhid, kita tahu yang mana yang tauhid, mana yang syirik. Ya. Karena tujuan daripada belajar tauhid ini adalah untuk apa? Bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan benar, menjauhi kesyirikan, menjauhi maksiat, menjauhi bid'ah. Ya, kalau tauhid kita sudah kuat, lagi-lagi amal soleh itu akan
hadir, akan datang. Nah, kiat-kiatnya adalah yang pertama, kita ini kan muslim ya, kita ini orang muslim, mengaku muslim, mukmin. Tapi kenapa kita masih malas ibadah? Kenapa terasa kayak iman ini kurang? Dan akhirnya memang ibadah itu jadi kurang. Kalau iman sudah kurang, lemah, jadi ibadah juga kurang. Dan yang saya ini tekankan bahwa yang pertama, kita ini kan orang muslim. Tapi kenapa kita banyak meninggalkan kewajiban? Ya, ini nasihat buat bagi yang penanya dan kita semua yang hadir di sini dan para pendengar semuanya. Kita ini muslim, tapi kenapa banyak kewajiban yang kita tinggalkan? Mungkin larangan kita langgar. Dan juga bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, yang sunnah-sunnah ini banyak kita lalaikan. Kenapa itu? Karena yang pertama, ilmu kita yang kurang. Ilmu tentang pentingnya amalan ini atau besarnya dosa ini, sehingga kita tidak tahu, kayak merasa tidak penting. Masih jahil tentang itu, sehingga kita tidak ada keinginan untuk beribadah. Akhirnya lagi-lagi kita akan buat dosa, sehingga itulah yang menyebabkan iman kita lemah. Jadi yang pertama, belajar dulu, kuncinya ilmu. Yang kedua, berusaha untuk meninggalkan dosa maksiat. Ya. Kalau Anda sudah belajar benar, sudah ketahui mana yang tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana maksiat dan mana ketaatan, maka sekarang Anda harus tinggalkan dosa. Ya. Jauhi maksiat. Karena kalau Anda tidak tinggalkan dosa maksiat, maka akan mengganggu keimanan Anda, mengurangi keimanan Anda. Sebagaimana yang tadi sudah kita katakan, dosa maksiat itu mengurangi iman kita atau melemahkan iman kita. Ketika iman sudah lemah, jangan tambah dibuat lagi dosa, jangan tambah lagi maksiat, nanti tambah lemah, sehingga ketika dosa itu terlalu banyak, hati ini sudah berkarat, jadi bertumpuk menjadi kemunafikan, dan naudzubillah akan dijauhkan dari keimanan. Bisa syirik, ya. Dengan satu dosa maksiat bisa kita terjerumus kepada kesyirikan kalau kita remehkan. Maka ketika kita misalnya, kita ini sudah tahu semuanya, kemudian kita terjerumus ke dosa, langsung segera istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita terjerumus pada dosa. Kalau tidak, ya, kita berusaha dari awal kita untuk hindari dosa. Walaupun tentunya yang namanya manusia sudah pasti berdosa. Berbuat dosa itu pasti terjerumus. Namun dia tidak terlena dengan dosa itu. Makanya Allah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum ya dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Dan mereka orang-orang yang bertakwa itu kalau sudah berbuat fahisha, satu dosa maksiat, langsung ingat kepada Allah, tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yakin bahwa hanya Allah yang mengampuni dosa itu, tidak ada yang lain kecuali Allah. Itulah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus melakukan dosa yang dilakukan itu, yang sudah terlanjur dilakukan itu, tidak terlena dengan dosa itu. Jadi segera berhenti. Nah, jadi jauhi dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita sudah berusaha menjauhkan dosa dari diri kita, tiga adalah ayo semangat beramal soleh. Yaitu kuncinya, memang cuma itu. Ayo kita semangat beramal soleh. Karena dengan amal soleh itulah yang akan menambah iman kita. Ibadah itulah yang membuat hati kita menjadi bahagia, tenang, nyaman. Bagaimana kita misalnya kalau lagi ibadah, ya, mungkin lagi sholat, ya, bagaimana manisnya iman itu. Kalau kita lakukan dengan penuh khusyuk, dengan menikmati sholat, ya,
bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kecil, lemah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, pertolongan dari Allah, bimbingan dari Allah. Dengan itu kita insya Allah akan kuat. Maka dari situlah kita akan merasakan manisnya iman, kuatnya iman kita, ya, dengan terus beramal soleh, ya, dengan terus beramal soleh akan menjadi nikmat kalau kita seperti ini. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada juga yang mengatakan, Utsman bin Affan mengatakan, lau tahurat qulubukum masyabi'at min kalami rabbiha. Kalau hati kalian bersih dari dosa, maka kalian tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran atau beribadah. Artinya kalian kalau dosa kurang, hati ini menjadi nyaman, bahagia, senang untuk beribadah. Ya. Tapi kalau ada dosa, akan mengganggu hati kita untuk beribadah, keinginan kita untuk beribadah kalau ada dosa. Maka kita harus bersihkan hati kita dari dosa. Artinya dosa ini tidak langsung menodai hati kita, tapi secara ini misalnya langsung hitam gitu, enggak. Tapi di dalam secara abstrak, tidak terlihat, dosa itu mengotori hati kita dan akan berefek pada perbuatan kita, perkataan kita menjadi buruk. Ya, maka bersihkan hati kita ini dari macam-macam noda-noda ini, dosa-dosa ini. Ya. Karena seperti itulah yang dikatakan oleh Nabi, innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seseorang kalau berbuat dosa akan ditorehkan ke dalam hatinya satu bintik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara suqilat. Kalau dia beristighfar, dia melepaskan dosa itu, maka dihapuslah noda itu. Fa in huwa zada zida fi hatta ta'lu qalbahu. Tapi kalau dia tidak berhenti malah buat dosa, maka akan ditambahlah bintik hitam itu sehingga hatinya menjadi gelap. Dan itu yang disebut dalam surat Al-Mutaffifin, ar-ran bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah kunci yang mengunci hati mereka atas dosa perbuatan yang mereka lakukan, sehingga tidak lagi melihat hidayah, kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Malah kebalikannya, kebenaran dianggap kebatilan dan kebatilan dianggap kebenaran. Dan itulah zaman kita sekarang ini. Maka itu yang keberapa tadi? Keempat. Dan yang terakhir, berdoa. Terus berdoa ya, untuk menguatkan iman kita. Ya, Allahumma zayyinil imana fi qulubina. Ya Allah, hiasilah keimanan di dalam hati-hati kami. Ya, Allahumma zayyin al imana fi qulubina. Ya, wa karrihil kufra wal isyan. Wa karrih ilaina al kufra wal isyan. Dan jadikan kami untuk benci kekufuran dan kemaksiatan. Ya. Jadi kita minta, ya Allah, Allahumma zayyinil imana fi qulubina. Ya Allah, hiasi hati kami dengan keimanan dan jadikan kami benci dengan kekufuran dan maksiat. Itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Atau bisa dengan doa-doa yang lain, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, bersihkan hati ini karena Engkaulah yang bisa membersihkan hati ini. Sucikan hati ini karena Engkaulah yang bisa mensucikan hati ini. Engkaulah yang menguasai hati ini, yang mengatur hati ini, yang membolak-balik hati ini. Maka teguhkanlah hati ini di atas kesucian, di atas kebenaran. Ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian apa yang disampaikan. Saya tidak tahu ini SMS yang masuk apakah memang peserta yang ikut. Saya tidak tahu. Tapi ini ada 3 pertanyaan dan waktu kita sudah habis, sehingga cukup. Ya, mohon maaf apabila yang lain mungkin tidak sempat bertanya, dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.